Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat mengikuti mata kuliah pendidikan dalam keluarga. Walaupun dalam keadaan online, semoga ini tidak mengurangi kita dalam semangat belajar. Baik, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Afifah Fauziah, Rahma Syifa, dan Anita Rahmawati akan membahas mengenai kedudukan keluarga dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang pertama yaitu hakikat keluarga. Menurut Medsich dan Hill, keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan 4 hal, yaitu interdependensi, memelihara batas-batas yang terseleksi maupun untuk beradaptasi dengan perubahan, dan memelihara identitas sepanjang waktu dan melakukan tugas-tugas keluarga. Kemudian, peran keluarga. Yang pertama yaitu berperan sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anak, mencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, kepala keluarga, anggota, dan kelompok sosialnya, serta anggota masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu peran ibu, yaitu berperan sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, mengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung, anggota kelompok sosialnya, anggota masyarakat dan lingkungannya, serta di samping itu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Dan yang ketiga yaitu peran anak, yaitu melaksanakan peran psikososial dengan tingkat perkembangannya, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian bentuk keluarga. Bentuk keluarga yang pertama itu ada keluarga inti atau nuclear family, yaitu keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan dan terdiri dari suami, istri, dan anak. Yang kedua, keluarga asal, family of origin, yaitu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan. Yang ketiga, keluarga besar, extended family, yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain karena hubungan darah. Yang keempat, keluarga berantai atau social family, yaitu keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali. Yang kelima, keluarga duda atau janda. Yang keenam, keluarga komposit atau composite family. Yang ketujuh yaitu keluarga kohabitasi atau cohabitation. 2 orang yang menjadi satu keluarga tanpa pernikahan. Yang kedelapan, keluarga insect family. Kemudian, sifat-sifat dan ciri keluarga. Yang pertama, memiliki ikatan batin dan yang kedua, memiliki darah, memiliki ikatan perkawinan, mempunyai kekayaan keluarga, memiliki tempat tinggal, memiliki tujuan, dan yang terakhir, setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Kemudian, alasan berkeluarga. Yang pertama yaitu adalah alasan biologis. Nah, alasan ini merupakan alasan yang umum dianut orang, karena dipandang bahwa dengan pernikahan dan membangun keluarga, maka hasrat seksnya akan tersalurkan tanpa takut dosa. Yang kedua, alasan ekonomi. Yang ketiga, alasan rasa keterjaminan atau keamanan, baik dalam arti fisik maupun psikologis. Nah, dalam hal ini, dalam alasan aman dan terjamin ini biasanya muncul pada wanita yang mengharapkan perlindungan, meskipun hal ini juga meski dijumpai pada kaum pria. Yang keempat yaitu alasan beragama. Alasan ini sering dijadikan dasar untuk menentukan bobot dan kepribadian seseorang tentang layak tidaknya untuk dijadikan suami atau istri. Berikutnya,
tentang keluarga dalam masyarakat akan dijelaskan oleh Oci. Anis. Berikutnya, keluarga dalam masyarakat. Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga itu sendiri adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Selanjutnya, ada fungsi keluarga dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi pendidikan. Dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. Yang kedua, fungsi sosialisasi anak. Dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang ketiga, fungsi perlindungan. Dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. Yang keempat, fungsi perasaan. Dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Yang kelima, fungsi agama. Dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia. Yang keenam, fungsi ekonomi. Dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Yang ketujuh, fungsi rekreatif. Dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti acara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan lainnya. Yang kedelapan, fungsi biologis. Dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya. Yang kesembilan, memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. Selanjutnya, keluarga dalam kebudayaan. Keluarga dalam kebudayaan. Keluarga merupakan unit masyarakat kecil yang selalu berdiri dalam konteks budaya tertentu. Oleh karenanya, sebagai unit yang berkedudukan strategis, secara aktif keluarga akan selalu menyerap pengaruh subkultur kelompoknya dan kebudayaan masyarakat sekitarnya, mulai dari pola pikir, adat, kebiasaan, selera, kesenangan, dan ketidaksenangan, sampai dengan perilaku, bahasa, cara bicara, dan hobi. Karena itu pula, guna mengenali kebudayaan suatu daerah secara sepintas, cukup dengan melihat pola hidup berkeluarga di wilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain, kebudayaan keluarga dapat dijadikan cermin kebudayaan masyarakatnya. Dengan kedudukan dan perannya tersebut, maka keluarga sering dikatakan sebagai primary group. Alasannya, kelompok kecil ini telah memengaruhi perkembangan individu anggota-anggotanya. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai penerus keturunan, mengingat hal-hal mengenai kepribadian yang dapat diruntut dari keluarga. Selanjutnya ada fungsi keluarga dalam kebudayaan. Yang pertama adalah fungsi konservasi. Artinya keluarga harus berperan di penyampaian benda-benda budaya di satu angkatan lainnya, serta melakukan pengawetan, sehingga memungkinkan lahir suatu tradisi dan dasar kehidupan yang relatif sama. Salah satu alat yang dinilai efektif dan banyak dipergunakan untuk mempertegas fungsi ini ialah pembiasaan. Yang kedua, fungsi evaluasi. Fungsi ini harus dimainkan keluarga agar tidak menumbuhkan situasi statis yang hanya akan mengakibatkan munculnya masyarakat yang monoton. Dan fungsi evaluasi, kebiasaan dan tradisi yang layak dikembangkan akan dipikirkan untuk dilanjutkan. Sedangkan yang tidak layak lagi akan dihilangkan atau disingkirkan. Jadi, fungsi evaluasi ini digunakan sebagai antisipasi terhadap kehidupan modern yang bercirikan dengan kehidupan yang tinggi. Yang ketiga, fungsi kreasi. Artinya keluarga yang diharapkan dapat menjadi wahana perubahan, bahkan perombakan semua unsur budaya yang diwariskan. Dan demikian orang tua harus menjadi motor penggerak daya kreativitas inovasi pada keluarga yang dibangunnya. Jadi kesimpulannya,
Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga itu sendiri adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan unit masyarakat kecil yang selalu berdiri dalam konteks budaya tertentu. Oleh karenanya, sebagai unit yang berkedudukan strategis, secara aktif keluarga akan selalu menyerap pengaruh subkultur kelompoknya dan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan keluarga dapat dijadikan cermin kebudayaan masyarakatnya, memberikan pengaruh dalam melakukan pembinaan. Udah. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.